Baik, selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Pak C. Gimana kabar hari ini? Baik Pak C, sehat. Proses gini apa dari rumah? Siapa yang antar tadi? Berangkat Oh, sendiri atau hari ini gimana? saya berangkat sendiri Pak. Ya, Oh, jadi tadi saya datang lebih awal, iya. kemudian menyiapkan pembelajaran dan juga untuk rencana kegiatan hari ini. Si kecil sehat ya. Sehat Pak. Oke. Iya. Terus hari ini kan kebetulan hari Selasa. Iya. Nah, gimana untuk proses pembelajaran di kelas? Hari ini kebetulan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu saya melakukan penilaian Pak, penilaian harian. Oh, Jadi saya sudah menyiapkan penilaian di rumah itu berupa asesmen dengan menggunakan bantuan Google Form. Kemudian saya supaya juga mempermudah saya fokus saya untuk melakukan sesi kegiatan saya berikutnya, sesi kegiatan coaching Pak. oh gitu. Ada ya. Iya. Nah kemarin juga kan Ibu Dian sudah WA di grup itu, nah Betul, Pak. sudah memberitahukan bahwa hari ini Ibu Dian akan melaksanakan proses coaching. Betul Pak. Iya. Nah dari proses itu pastinya udah ada teman yang akan diajak untuk proses coachingnya udah. Iya Pak, saya akan melakukan sesi coaching dengan Pak Dedi. Oh gitu. Ya, berarti tujuannya Bu Dian untuk melaksanakan proses ini apa? Iya, jadi dengan saya melakukan sesi coaching ini, saya berharap saya bisa membantu Pak Dedi untuk menemukan potensi yang beliau miliki yang bisa digunakan oleh Pak Dedi untuk mengembangkan kegiatan pembelajarannya di kelas. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Ya, baik. Kan dari 3 penilaian, antaranya ada rubrik penilaiannya itu ada mendengarkan aktif, Ya. habis itu ada juga kehadiran penuh atau presentnya. Nah, Ya. kira-kira dari 3 kompetensi itu yang mana akan tekankan lagi atau lebih kembangkan lagi untuk terutama untuk pembelajaran Bu Dian di kelas seperti itu. Jadi dalam sesi coaching akan saya pandu nanti dengan Pak Dedi, saya akan berusaha untuk menilai dari kompetensinya kehadiran penuhnya, present, dan juga mendengarkan aktif. Jadi dari 2 kompetensi itu saya akan berusaha untuk melihat apakah sudah dimunculkan dalam sesi coaching yang saya pandu dan bagaimana itu nanti juga akan memberikan sebuah pembelajaran untuk saya juga di kelasnya nanti Pak, kurang lebih begitu. Oke, Gitu. baik kalau memang seperti itu, yang penting nanti hasilnya tetap diimbaskan ke teman-teman Iya, Bapak, siap. untuk itu ya. Iya. Baik kalau untuk seperti itu, silakan Ibu Dian sama Pak Dedi, silakan lanjutkan untuk proses coachingnya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang diinginkan. Terima kasih Pak. Ye, silakan. Selamat siang Pak Dedi, apa kabarnya? Selamat siang. Kabar saya baik-baik aja, Bu. Iya, senang sekali akhirnya saya bisa ketemu Pak Dedi dalam diskusi seperti Iya. ini. Ya, Sama. ya. Jadi bisa Pak Dedi ceritakan hari ini sudah bergiat apa saja di sekolah, di kelas mungkin? Ya, dari pagi hari sampai siang hari ini saya dalam pembelajaran di kelas, sama di kelas 5. Tadi kan saya belajar tentang pembelajaran IPA, IPAS sama matematika. Jadi dalam pembelajaran itu saya melaksanakan pembelajaran di materi pembiasan cahaya. Terus untuk matematika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi FPB dan KPK. Jadi PB dan ya, KPK, ya. dalam pembelajaran itu saya bersama anak-anak melaksanakan pembelajaran dengan beberapa strategi, yaitu dengan beramah sedikit, terus melaksanakan kegiatan diskusi, bekerja kelompok bersama teman anak-anak yang saya bagi menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Gitu. Jadi Baik. jumlah kelompok yang saya gunakan tadi antara 5-6 kelompok jadinya dalam kelas. Jadi dalam pembelajaran itu anak-anak mulai sudah aktif dalam pembelajaran berkelompok dalam berdiskusi, karena anak-anak sudah mulai bisa bekerja sama dengan baik, saling memberikan support, penguatan kepada teman-temannya yang nggak bisa, serta membantu dalam pembelajaran kegiatan tadi pagi sampai siang. Baik, tadi Pak Dedi menyampaikan kepada saya bahwa
anak-anak di kelas sudah bisa membantu temannya, memberikan support pada teman yang belum terlalu mengerti, kemudian anak-anak sudah bisa bekerja sama, itu kan bisa bisa dikatakan bahwa itu adalah hal yang sudah baik dari strategi pembelajaran yang Bapak terapkan. Kira-kira apakah masih ada hal yang perlu ditingkatkan dari strategi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas tadi pagi sampai siang itu? Untuk kegiatan pembelajaran yang perlu saya tingkatkan itu adalah dalam strategi pembelajaran, di mana dalam pembelajaran berdiskusi itu masih ada beberapa 1-2 orang anak masih asik bermain atau bercerita dengan temannya pada saat dia di saat teman yang satu dalam kelompok itu memberikan penjelasan, dia masih bermain atau berbicara di luar dari materi pembelajaran tersebut. Bagaimana caranya Pak Dedi mengembalikan fokus 1-2 anak itu supaya mereka intens lagi berdiskusi? Dalam strategi yang saya akan lakukan nanti setelah hari ini, mungkin dalam pembelajaran tersebut, dalam diskusi akan saya ajak anak-anak melaksanakan misalnya ice breaking atau menggunakan mindfulness seperti tahap stop, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu akan diselingi dengan ice breaking beberapa kali atau memberikan mindfulness stop untuk memberikan anak-anak konsentrasi penuh biar dia pembelajarannya itu lebih fokus lagi. Baik. Sejauh yang sudah Pak Dedi terapkan itu, mana yang menurut Pak Dedi yang mungkin bisa dibagi ke saya ya pengalamannya, apakah ice breaking atau mindfulness itu yang lebih bisa mengembalikan fokus anak-anak menurut Pak Dedi? Kalau menurut saya dalam pembelajaran itu yang paling baik itu sebenarnya itu ice breaking, karena setiap melaksanakan ice breaking anak-anak itu menjadi lebih fokus dan lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran. Setelah anggaplah ice breaking itu seperti agak permainan sedikit, jadi anak-anak setiap beberapa menit atau sekian detik dalam ice breaking itu anak-anak akan break dalam pembelajaran. Jadi setelah melaksanakan ice breaking dia jadi fresh, jadi ice breaking melaksanakan pembelajaran lagi, anak-anak menjadi lebih fokus, aktif lagi. Iya. Baik, untuk kedepannya apakah Pak Dedi berencana atau mungkin Pak Dedi sudah melakukannya ice breaking di awal, di tengah ataupun di akhir pembelajaran ini dengan siswa yang lain? Atau mungkin Pak Dedi sudah juga melakukan bagaimana ya misalnya, atau Pak Dedi bisa dibagi lah gimana rencana Pak Dedi untuk kedepannya? Untuk dalam pembelajaran itu, untuk penggunaan ice breaking sudah sih selama ini sih sudah yang lakukan, tapi kadang-kadang yang tidak lakukan karena untuk melihat untuk kegiatan anak-anak belajar dalam kelas itu bagaimana kalau tidak menggunakan ice breaking. Tetapi selama ini yang menggunakan ice breaking itu biasanya di tahap awal sebelum materi dimulai. Tapi ternyata walaupun itu dalam pembelajaran itu, karena pembelajaran itu dilaksanakan berapa kali pertemuan, jadi anak-anak merasa bosan. Mungkin itulah caranya menggunakan ice breaking. Setiap pembelajaran itu mungkin menyesuaikan dengan keadaan di kelas. Mungkin pada saat kita melihat anak-anak sudah merasa bosan atau merasa tidak kurang konsentrasi dalam pembelajaran, maka mungkin bisa menggunakan ice breaking tersebut. Ya, jadi Pak Dedi melakukan analisa situasi kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Baik Pak Dedi, saya sudah cukup mendapatkan penggambaran pengalaman yang luar biasa dari Pak Dedi. Kalau kita itu perlu melakukan ice breaking ya tidak hanya di awal, di tengah, bahkan bisa juga di akhir belajar. Ya. Terima kasih Pak Dedi untuk waktunya. Sama-sama Bu. Baik Bu Dian. Oke Bapak. Bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik? Ya, Astungkara tadi sesi coaching yang saya pandu bersama dengan Pak Dedi sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan respon Pak Dedi juga atas yang kompetensi yang ingin saya cari itu mendengarkan aktif dan present juga sudah tampak. Berarti udah ketemu lah, idenya sudah dapat. Iya betul. Ya. Nah, kalau boleh saya lihat tadi juga prosesnya udah sangat baik. Ya. Dari
Bu Dian menyampaikan dan Pak Dedi menjawab dari pengalaman belajar di kelas juga sudah sesuai dengan yang dilakukan di kelas. Baik. Nah, nanti mungkin saya memberikan penguatan sedikit dari Bu Dian dan Pak Dedi. Nah, dari penguatan saya itu adalah yang pertama, Bu Dian sudah bertanya itu sudah baik. Habis itu pertanyaannya juga sudah mengandung pertanyaan yang bisa Pak Dedi kembangkan di dalam menjawab. Begitu juga dengan Pak Dedi. Pak Dedi menjawab juga sudah dengan baik. Nah, kedepannya juga mungkin ditingkatkan lagi. Nah, tentunya kan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bersama-sama. Nah, kalau yang saya lihat juga yang memberikan sedikit umpan balik dan saran nanti, mungkin nanti Bu Dian nanti bikin sedikit catatan kecil. Nah, yang baik. mana nanti yang Bu Dian akan perbaiki atau Bu Dian akan tingkatkan dari proses yang tadi berjalan. Iya, Bapak. Siap. Begitu juga nanti dengan Pak Dedi, buat sedikit catatan dari apa yang tadi Pak Dedi ceritakan, pastinya nanti akan di-sharing, tukar sharing. Nah, di situ nanti Pak Dedi tidak lupa nanti dengan apa yang nanti akan Pak Dedi ceritakan sama teman. Nah, mungkin prosesnya itu yang sudah dapat saya perhatikan dan proses juga berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya antara Bu Dian sama Pak Dedi nanti sama-sama menjalankan proses yang sudah tadi didapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, Baik. satu lagi mungkin nanti proses ice breaking atau menggunakan teknik stop mindfulness itu memang betul tidak hanya mesti di awal ataupun di akhir, tapi ketika anak-anak sudah mulai agak ribut di dalam berdiskusi, nah itu kita bisa menggunakan teknik stopnya dengan mainkan mindfulness-nya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kedepannya. Mari kita jalankan bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk penguatannya. Terima kasih. Ya.